Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Budi Nugraha. Kali ini kita sedikit berbeda. Kalau sebelumnya saya mencoba memaparkan teori-teori dan konsep kebijakan publik, pada video kali ini saya bakal coba mengomentari isu yang sedang hangat terjadi, ya. Tapi sebelum saya berbicara banyak, saya di sini memposisikan diri sebagai warga negara yang ingin berpendapat, bukan sebagai kader politik, bukan sebagai kader partai politik, bukan sebagai salah satu pendukung, atau bukan sebagai pihak manapun yang mencari keuntungan. Saya sebagai masyarakat yang ingin berpendapat. Oke, kita bakal mengomentari isu yang sedang hangat, ya. Yang kita tahu bahwa beberapa waktu kemarin ada sekelompok tokoh, di antaranya ada Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, akademisi Rocky Gerung, hingga ex-ketum PP Muhammadiyah Dian Syamsuddin, menghadiri deklarasi yang menamakan kelompok mereka adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, kita coba menyoroti isu ini. Kenapa harus ada koalisi? Ya, pertama kita bahas itu dulu. Karena dalam suatu pemerintahan itu harus ada yang namanya check and balance. Jadi ada penyeimbang. Kalau kita beberapa waktu kemarin sempat mengenal dua koalisi besar pada partai politik, ada koalisi pendukung pemerintah atau ada koalisi di luar pemerintah atau yang menyebutkan mereka sebagai penyeimbang. Nah, tetapi berbeda keadaannya seperti sekarang. Sekarang di DPR itu hampir 80% itu pendukung pemerintah. Jadi yang harusnya antara DPR dan pemerintah itu check and balance, tapi karena DPR sendiri mayoritasnya mendukung pemerintah, itu menjadi esensi check and balance itu tidak terjadi, ya. Makanya sekarang banyak sekali yang timbul atau muncul gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan moral yang bertujuan untuk mengimbangi. Jadi ketika keputusan pemerintah, mereka dapat mengomentari, mengkritisi, dan bahkan dapat menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Seperti contoh, beberapa waktu kemarin kita dihebohkan dengan isu tentang RUU HIP, RUU Haluan Ideologi Pancasila. Dikarenakan DPR 80% menyetujui dengan RUU itu, maka diajukan untuk disahkan. Ketika dilempar ke permukaan, ternyata yang muncul adalah gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan moral, gerakan-gerakan aksi untuk menentang disahkannya RUU tersebut, sehingga dibatalkannya RUU tersebut. Tetapi sekarang masih belum selesai karena direncanakan ada pengganti RUU yang disebut dengan RUU PBIP atau Badan Pelatihan Ideologi Pancasila. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa harus ada sebuah koalisi, ya? Bertujuan untuk sebagai penyeimbang antara pemerintah dengan keputusan-keputusannya yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kembali kita membahas tentang koalisi aksi. Yang kita tahu bahwa koalisi ini diisi atau dikumpulkan dari beberapa lintas profesi, lintas agama, lintas budaya. Kita tahu ada tokoh agama di sini, ada tokoh hukum tata negara, ada akademisi, sampai ada mantan Jenderal TNI yaitu Gatot Nurmantio. Di sini yang mempunyai tujuan sama, yaitu mereka mengatakan untuk menyelamatkan Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia harus diselamatkan? Nah, ini diselamatkan atau tidak, bahaya atau tidak, itu tergantung sudut pandang masing-masing. Oke. Tetapi dalam kenyataannya, Indonesia sekarang dihadapkan dengan masalah-masalah yang cukup besar, dari mulai politik, sosial, budaya, sampai pendidikan. Misalnya, politik yang tadi saya bahas tentang RUU. Banyak sekali RUU yang dibuat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Di bidang ekonomi,
di bidang ekonomi ini sangat turun, berkoneksi dengan masalah kesehatan, karena kita sekarang sedang ada di pandemi COVID-19, sehingga kesehatan sangat menjadi masalah besar dan itu berimpact kepada masalah ekonomi. Masalah pendidikan juga sama. Pendidikan sekarang cukup rumit karena terjadi COVID, dan memang beberapa sebelum ini juga pendidikan Indonesia sangat harus banyak dibenahi. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang harus dibenahi. Nah, inilah yang mendasarkan para tokoh untuk membuat gerakan. Ya, sekali lagi, pada dasarnya setiap orang berhak berserikat dan berhak berkumpul dan berhak berpendapat. Jangankan tokoh-tokoh besar seperti ini, kita sebagai masyarakat juga berhak untuk berpendapat dan berserikat. Oke. Nah, ini sedikit sorotan tentang isu ini. Untuk menambah fakta dan referensi teman-teman, saya coba tunjukkan suatu artikel ya yang berbicara tentang berita ini. Saya coba kutip dari Kompas ya. Saya coba bacakan. Puluhan tokoh ternama berkumpul dan bersatu deklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jakarta, Kompas TV. Beberapa tokoh berkumpul dalam satu gerakan. Di antara tokoh ternama itu ada mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yun Samsudin, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, akademisi Rocky Gerung, dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Mereka berkumpul dan bersatu mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Menurut tim Samsudin, koalisi tersebut merupakan gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral. Seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Ujar Din Samsudin ya saat deklarasi kami di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu 2 Agustus 2020. Dia mengklaim masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Mereka adalah Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri, hingga Rizal Ramli. Oke, ini sedikit berita tentang kami. Teman-teman, untuk menambah referensi dapat mengikuti beberapa media agar dapat mengikuti isu ini. Patut kita tunggu bagaimana gerakan ini bergerak ya, apakah bisa berbicara banyak dalam permasalahan atau menangani permasalahan Indonesia. Yang jelas, sekali lagi, setiap orang berhak berkumpul dan berpendapat dan berserikat. Nah, sekali lagi saya di sini berkomentar memposisikan saya bukan sebagai kader politik, bukan sebagai pihak yang mendukung manapun. Saya sebagai masyarakat yang ingin berkomentar dan berbicara. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dukung terus channel ini agar dapat membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman, khususnya di dalam bidang sosial dan politik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.